Wasiat Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Fasal tentang fi alamatul khair. Fasal ay hadal fasal utawi iki iku fasal suci fi alamatul khair ing dalam mertelake pira-pira tatengare kebagusan. Jadi sedikit Kanjeng Nabi memberikan kisi-kisi kepada kita gimana kita untuk menjadi orang-orang yang baik. Qala alaihi salatu wassalam, qala dawu sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, alamatus sabri utawi tetengare sabar iku husnus sarirati, baguse sairine wong indallahi ing dalam sisi Gusti Allah, ing dalam ngersane Gusti Allah. Wa husnul khidmati lan baguse ngeladeni ayu indallah. Maksudnya fasal dalam bab alamat ataupun tanda-tanda kebagusan, Kanjeng Nabi di sini pertama menjelaskan tentang tanda-tandanya kesabaran. Alamatus sabri. Nah, tanda-tanda kesabaran ini apa? Itu husnul sarirati indallah. Bagusnya kepribadian di sisi Allah dan bagusnya kita melayani, maksudnya melayani kita kepada Allah. Jadi semuanya kita adalah, kalau dalam kata-kata bahasa Arab kita itu diumpamakan adalah abdun atau bahasa kasarnya itu adalah budak, hamba. Jadi semuanya lah budak di zaman Kanjeng Nabi tujuannya cuma melayani tuannya saja. Nah di sini wahusul hikmah, bagusnya kita memberikan pelayanan kita kepada Allah. Jadi Allah itu menyuruh kita itu apa? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita itu disuruh oleh Allah untuk menyembah kepadanya, untuk menyebarkan kebaikan. Jadi jangan sampai kehidupan kita itu menyimpang dari tujuan awal kita diciptakan. Utamanya semuanya pemuda-pemuda hari ini adalah harapan masa depan. Nek pun sepah kita tinggal ningali mawon, yang ngoten panggih. Nek pun sepah tinggal ningali. Kita sebagai pemuda subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda masa ini adalah pemimpin masa depan. Jadi gimana kita dididik atau kita diberi ilmu oleh guru-guru kita itu kita sampaikan ke arah yang baik. Jadi harus mempunyai harus mempunyai karakter yang kuat dalam menyebarkan kebaikan. Itu termasuk orang-orang yang sabar. Karena orang-orang yang sabar itu tidak mungkin orang-orang itu diam saja. Nah, orang sabar cuma diam itu bukannya sabar, nerima naik. Tetapi kalau orang yang sabar itu orang-orang yang terus melakukan suatu kebaikan, itu baru dinilai sabar. Ketika dia memperjuangkan agama Allah, kemudian ada cacian atau makian, dia masih terus berjuang. Nah, itu namanya orang-orang yang sabar. Tetapi nih kita berjuang kemudian dapat cacian atau cemoohan, kemudian kita langsung berhenti, berarti kita bukan orang yang sabar. Berarti putus asa. Nah ini makanya dari Kanjeng Nabi kita disuruh untuk bersabar. Kemudian khusus sarirati indallah, bagusnya kepribadian. Berarti ini awak dhewe iku gampang-gampang sing husnudzon lan Gusti Allah. Jadi apapun itu yang kita lakukan, apapun kita yang merasakan baik itu baik ataupun yang kita rasakan itu suatu yang sangat jelek, itu semuanya timbul dari, maksudnya kita rasakan jelek itu bukan berarti kita melakukan kejelekan dari Allah, bukan. Tetapi dalam ujiannya kita merasa berat, itu merupakan dari Allah. Tujuannya Allah memberikan ujian kita yang berat itu adalah ujian yang baik. Makanya khusus sarirat itu bahasanya bagusnya kepribadian kita di sisi Allah. Tapi jangan sampai hati kita menilai Allah itu memberikan sesuatu yang jelek. Kemudian kita lanjutkan wasiat selanjutnya. Ya Ali, lil mu'mini salasu alamatin.
lil mukmini ku kedue wong mukmin salah alamat utawi telu pira-pira tetenger. Rupane burdul mali bendu bondo wa burdun nisa'i lan bendu maring pira-pira wong wadon. Wa burdul kalami lan bendu guneman fi aradin nasi ing dalam pira-pira keperawirane menungso. Jadi di sini sebenarnya orang mukmin itu mempunyai ciri-ciri yang khusus. Disebutkan nama Kanjeng Nabi di sini. Mempunyai ciri-ciri yang khusus. Mempunyai keunikan yang mana di situ menjadi pembeda antara orang mukmin dan orang yang selain mukmin sejati. Ningkur mukminan kuwatah. Nah seperti itu. Bahasanya kalau Islam ada Islam sejati, ada Islam KTP, seperti itu. Nah ini Kanjeng Nabi diantaranya memberikan suatu tanda-tanda yang menjelaskan tentang diantara tanda-tanda mukmin sejati. Yang pertama adalah burdul mal, bendu mari bondo. Jadi enggak ke dunia. Alhamdulillah mintali. Karena apa? Jenenge dunya itu adalah carane dunya hulun. Dunia itu manis. Siapakah yang tidak suka dengan duniawi? Enak. Kehidupan dunia itu enak, apalagi termasuk harta. Makanya kan Nabi harus hati-hati dengan harta, tahta dan wanita. Ini diantaranya dijelaskan oleh Kanjeng Nabi. Makanya orang-orang ilmuwan sekarang ini sebenarnya cuma mengkonsep atau menjelaskan cara gamblang saja apa yang didhawuhkan Kanjeng Nabi. Karena sebenarnya sumber hukum itu perlu diketahui dari Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya hati-hati dengan harta, tahta, dan wanita. Buktul mal, ini orang yang suka harta ini itu akan terpeleset. Pasti akan terpeleset kalau sampai dia sudah yang namanya hubud dunia itu sudah tertanam di hati. Tapi kalau cuma sampingan saja istilahnya, saya pasti ngerti, nggak mungkin semuanya manusia itu nggak senang sing jenenge duit. Tapi jangan dianggap uang itu adalah segalanya. Jadi yang duit ketika ada duit itu biasa. Wong kadang-kadang gara-gara ambil duit, pekerjaan dipecat, akhirnya malah bunuh diri. Ini yang tidak diperbolehkan karena mengibaratkan uang adalah Tuhan, uang adalah segalanya. Seperti itu. Makanya Kanjeng Nabi berpesan bughdul mal. Hati-hati terhadap harta. Kanjeng Nabi masalah bank saja itu ada perkhilafan. Masalah bank saja karena tempatnya adalah tempat uang. Bank di mana sekalian duit. Itu. Kemudian wabudun nisa dalam catatan di sini membenci wanita-wanita yang tidak sepatutnya. Kalau maksudnya membenci wanita, kalau Pak Haji Nabi sudah punya istri kemudian istrinya dibenci mareng, kan nggak boleh. Jadi budun nisa di sini itu menjauhi karena apa? Karena zuyyina lin-nasi hubbus syahwat, itu manusia dijelaskan dalam Al-Quran itu hubbus syahwat itu minan nisa. Di antaranya itu disebutkan di dalamnya adalah perempuan. Jadi ketika seorang laki-laki sudah suka banget dengan yang namanya perempuan, maka semuanya akan lalai. Makanya pertemuan kemarin sudah saya jelaskan tentang masalah wanita. Rusaknya seorang lelaki atau perempuan, rusaknya seorang laki-laki itu diakibatkan oleh perempuan. Nah, seperti itu. Maka ini mengapunten bagi bukan menyindir masalah wanita, tapi saya yakin bahwa ini semuanya calon-calon istri yang solehah insyaallah. Semangat, ya kan seperti itu. Dan perlu diketahui maksudnya ini buat laki-laki. Dan di laki-laki intinya kalau bertimbul nisa jangan sampai jadi lelaki yang hidup belang. Maksudnya itu, gimana ngoten? Makanya harusnya bughdun nisa. Diarahkan Kanjeng Nabi jangan sampai jadi laki yang hidup belang. Ketika sudah punya istri malah cari perempuan lain. Itu sangat tidak diperbolehkan. Itu bukan tanda-tandanya orang mukmin. Nah, makanya di Indonesia banyak sekali kritikan tentang masalah poligami. Di antaranya kadang-kadang seseorang
mendambakan poligami karena ingin melaksanakan Al-Quran dan Al-Hadis, masna wa sulasa wa ruba. Purun loh Pak, di masna wa sulasa wa ruba. Kalau purun daftar ke masnanya itu mungkin ada kedua dan tiga. Nah itu kan semuanya rata-rata di sini bapak-bapak sudah punya istri. Mungkin kalau mendaftar yang kedua monggo. Nah ini dan tapi kadang-kadang ketika itu ngomong bilangnya gini, apakah tidak ada pekerjaan baik lain selain mempoligami istri? Nah seperti itu. Nah di sini kalau seorang istri mempunyai kekuatan istilahnya sabar, gak gampang cemburu pancen kur kepingin hal yang dalam kebaikan, kepingin pancen lebih taat kepada Allah dan Rasulnya, dia monggo. Nah, tapi kalau pancen si laki-laki ini mungkin tidak kuat, kemudian tidak adil, jangan coba-coba mempunyai dua istri atau lebih. Iso-iso sampean bedino piringnya pecah terus kalau mempunyai istri dua. Selanjutnya yaitu wabudul kalami fi aradin nas. Gak seneng ngomong masalah keelekane menungso. Jadi menjaga lisannya. Ini panjenengan majelis yang sangat enak sekali. Orang majelis terbesar di seluruh dunia. Itu majelis ghibah wa namimah. Jadi di antara jangan sampai di suatu majelis itu yang diutamakan adalah majelis ghibahnya. Kalau perlu kita satukan bahwasanya majelis yang nomor satu adalah majelis ilmu. Kadang-kadang majelis ilmu pun negono masih ada terselip omong-omongan hibah. Seperti ini kadang-kadang di belakangnya, baik kocakai ini ada omongan. Jangankan di majelis ilmu, majelis zikir pun tahlil. Biasanya majelisnya ibu-ibu fatayat atau muslimat. Nah, itu negono durung mulai jamnya, durung mulai tahlil wis ngrasani dhisik ngomongno, aku bojoku gak tau kono sandangan nentei duwe wis amene tok. Nah, itu gak boleh, tidak diperbolehkan. Ini malah mengakibatkan kerusakan rumah tangga. Kalau ada masalah urusan rumah tangga itu jangan sampai dibawa keluar. Itu pesannya sama Kanjeng Nabi. Kalaupun ingin curhat itu kepada orang yang sikoh, orang-orang yang adil yang bisa dapat dipercaya. Sering Kanjeng Nabi mendapat curhatan oleh kaum wanita. Lupa saya namanya itu. Dan antaranya itu wahai Kanjeng Nabi, bojoku niku wonge medhit. Lah kula niki akhirnya gara-gara saking pelite padahal duwe tak cukup duwite. Tak cukup duwite dienggo anakku karo aku gendinane. Karena apa? Tidak ada kecukupan sama sekali. Kalau di dalam kitab Qurratul Uyun, seorang wanita ketika mengambil uang suaminya tanpa minta izin itu diibaratkan hukumi orang yang mencuri. Hukumnya orang yang mencuri. Kalau perempuan mengambil uang suaminya tanpa meminta izin. Nah ini bapak-bapak, hukumnya wanita di Qurratul Uyun itu sangat berat sekali. Banyak permasalahan-permasalahan wanita yang kono sing mencondongkan istilahnya untuk memberi kehati-hatian kepada wanita. Nah wanita ini kalau di hadisnya Kanjeng Nabi itu termasuk golongan terbanyak yang masuk neraka. Aksara al-nar an-nisa itu di dalam kitab Jilmus Shahir ada. Jadi sampai saya hafalkan ketika saya istilahnya kok ngelokno wedok itu ada di hadisnya itu aksar al-nar itu an-nisa. Gara-gara apa? Seorang wanita tidak bisa menghormati suaminya, seorang wanita tidak bisa melayani suaminya dengan baik. Ini perlu dihati-hati. Apakah kita termasuk golongan tersebut atau tidak? Nah itu tadi sudah dijelaskan sama Kanjeng Nabi, harus berhati-hati karena Kanjeng Nabi sudah tahu aksar al-nar an-nisa. Kadang-kadang juga masalah rumah tangga, kadang-kadang masalah auratnya, kadang-kadang suka masalah memperbincangkan sesuatu yang tidak baik di ibadah itu. Nah, perlu diketahui alamatul mukmin, yaitu sebagian dari tanda-tanda mukmin sejati adalah tiga tadi, yaitu bughdul mal, bughdul nisa, dan juga bughdul kalam fi aradin nas. Kemudian wasiat selanjutnya, wasiat Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Ya Aliyu, lil aatili salasu alamatin.
lil akili iku kedue wong kang duweni akal sempurna salah soalamatin utawi telu pira-pira tetengeran. Ini orang yang bisa dikatakan berakal. Jadi kadang ada makna akal itu kita intinya bisa berpikir. Intinya kita diberi akal itu oleh Allah kan supaya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk kan. Nah ini lil akili iku kedue wong kang duweni akal yang sempurna. Orang yang hampir sempurna akalnya itu diantaranya ada 3 tanda-tanda. Rupane al-isti'anatu amrih pitulung bidunya kelawan dunya alal akhirati ing atase akhirat untuk tujuan akhirat. Wahtimalul jafa lan nanggung sifat wong kote wong liya. Wasabru lan sabar ala syadaidi ing atase pira-pira kangelan. Yang pertama, tanda-tandanya orang yang memperoleh akal sempurna itu membuat dunia itu menjadi kehidupan akhirat kita. Paham maksudnya? Menjadikan dunia itu seperti tujuan untuk tujuan kita, yaitu tujuan pada akhirat nanti. Dikasih harta yang banyak kita aplikasikan untuk kebaikan. Di antaranya seperti ini contohnya. Salah satu pendiri masjid ini mempunyai tanah, mempunyai harta yang cukup. Akhirnya beliau ingin mempunyai ide untuk membangun masjid. Nah ini namanya isti'anah di dunia alal akhirah. Membuat apa yang dimiliki di dunia itu untuk tujuan akhiratnya. Perkumpulan hal yang duniawi. Tetapi apa? Tujuannya kita untuk mensyiarkan agama Islam, itu investasi kita di akhirat kelak. Majelis taklim, hal yang duniawi, tetapi untuk investasi akhirat, seperti itu. Jadi banyak sekali penggunaan dunia yang tidak sesuai dengan akal sehat kita. Contohnya dunia, ketika dunia nggak seneng-seneng tok, tuku mobil tinggu api-apian mobil tok, tuku sepeda tinggu aki-akian sepeda tok, banyak sekali. Jadi kalau kita bisa beli itu sesuatu yang bermanfaat, karena hisabnya harta kita itu sebenarnya andai kata hari ini kita cukup makan dan minum, itu selanjutnya semuanya itu dihisab oleh Allah. Selain dari kebutuhan pokok kita, sepeda motor, kita sudah dikasih kaki. Kita kan otomatis sepeda itu merupakan kelebihan yang akan kita dihisab. Andaikan sepeda motor itu dibuat di jalan kejelekan, maka hisabnya juga lebih berat. Nah di sini nilai plusnya orang-orang yang miskin ketika dia tidak mempunyai sepeda motor, ketika tidak mempunyai mobil ataupun yang lainnya, ketika hidupnya cuma cukup untuk makan, sekolah ataupun yang lainnya, itu tidak ada hisab sama sekali. Tetapi nilai minusnya orang yang kaya seperti itu, di luar dari makan dan minum kita semuanya akan dihisab oleh Allah. Kalau tidak untuk tujuan akhirnya, maka dia naudzubillah min dzalik, berarti diantaranya dia termasuk orang-orang yang tidak mempunyai akal. Karena orang yang tidak mempunyai akal, apa bedanya dengan hewan? Seperti itu. Kemudian wahtimalul jafa, nanggung sifat wafate wong liya. Jadi dia itu istilahnya gampang sabaran. Wangkot itu nopo, wangkot itu cara bahasa Indonesia ini keras kepala. Gini mau betul lagi. Nah, kalau saya tanya tadi wangkot itu kalau negara itu caranya wong sing atos, angel aturane, yang nonton ini. Wah dia ngokong, wangkot keras kepala, gak kena diatur. Wah timalul jafa, menanggung sifat wangkot yang liya. Jadi ketika dia sebenarnya orang yang gampang marah itu orang-orang yang gila, kan seperti itu. Makanya kita diberi akal yang sempurna. Kenapa kita membalas marah kepada orang yang marah? Kan seperti itu. Makanya kalau kita punya akal yang sehat, berarti sing waras ngalah. Kan ngoten ada kata-kata seperti itu, sing waras ngalah. Ini mau wis edan, wis ngamuk tangga diladeni berarti melu-melu edan. Nah, seperti itu. Simpel saja. Wasabru ala syadaidi, dan sabar atas suatu kesulitan. Nah ini jadi nggak gampang
frustasi. Kita diberi akal, berarti ketika diuji oleh keterpurukan, kita harus berpikir gimana kita harus bangkit. Jangan sampai keterpurukan itu menjadikan kejauhan kita dari Allah. Allah sudah mendekat malah kita jauhi. Maka jangan sampai. Kemudian wasiat selanjutnya yaitu walil alimi salasu alamatin. Walil aliman itu kedua wong alim, wong sing ngerti. Salasu alamatin utawi telu pira-pira tetangan. Rupane sidul kalami, temene guneman. Wajitinabul haram lan ngedoi perkara kang haram, wat tawaddu lan tawaddu. Ini orang yang bisa dikatakan orang yang alim. Jadi bukan berarti orang yang alim itu orang yang pandai, orang yang bisa membaca tumpuk-tumpukan kitab, orang yang bisa membaca Al-Quran sampai ngolak-ngalik, orang yang bisa mendapatkan sesuatu yang dinilai orang tersebut itu tinggi. Biasanya kalau orang yang alim, orang yang mengetahui itu biasanya dinamakan orang-orang, kalau kita mengistilahkan itu orang-orang yang cerdas. Tapi kan jadi beda definisinya. Walil alim bagi orang yang ngerti itu salasu alamatin. Jadi bukan berarti sampai ketika bisa membaca kitab itu bisa dinamakan dengan orang yang alim. Bahkan orang yang alim itu yang penting melakukan apa yang dia ketahui. Di antaranya sidqul kalam, gak tahu goro. Ini yang sangat sulit sekali. Lidah tak bertulang. Sidqul kalam, benere omongan. Jadi gak pernah berbohong. Wajitinabul harami lan ngedoi perkara kang haram. Yaitu wong alim nek wis ngerti iku perkara haram pasti dia jauhi. Jangan sampai perkara haram malah dia dekati. Tapi di antaranya di sini hal-hal seperti ini ada mustasnaya. Di antara beberapa karamah aulia, malah beliau-beliau itu seperti Kusmi ceritanya perkara haram malah beliau kerjakan. Sebetulnya meminum homer ataupun yang lainnya itu biasanya di antara orang-orang yang mendapatkan istilahnya pamaziyah, kelebihan dari Allah SWT, sehingga dia di antara jalannya seperti itu. Tetapi perlu diketahui orang yang seperti itu di luar nalar kita. Biasanya sudah tertata antara syariatnya. Itu. Jangan ditelusuri orang kadang nggak pernah sholat, nggak pernah poso, nggak pernah zakat dan lain-lain. Kemudian ketika dia ngombe khamr, gak mabuk, terus hal-hal yang lain yang bisa membuat kita takjub, itu dinamakan orang-orang yang alim. Jangan. Jadi orang-orang yang seperti itu orang-orang yang sudah melaksanakan syariatnya dengan loyalitas dan totalitas seperti itu. Nanti nggak ada kebimbangan sama sekali. Semuanya hidupnya kita serahkan kepada Allah. Selanjutnya awat tawadhu. Jadi orang semakin pandai maka orang tersebut itu semakin tawadhu. Tapi di antaranya ada rumus bahwasanya orang itu disuruh untuk sombong ketika tujuannya untuk menyombongi orang lain. Mungkin jenengan dijadikan orang yang lebih sehingga membaca kitab di luar, secara bisa kosongan, bisa mengerti apa isi-isi dalam kandungan ilmu-ilmu agama Islam, itu malah sampai disuruh untuk menyombongkan. Karena lawan kita itu yang mana tidak paham masalah syariat, tidak paham yang masalah-masalah apa yang dituntut oleh Kanjeng Nabi, malah mereka dengan pedenya menyombongkan diri bahwasanya mereka lebih mahir dari kita. Nah kita yang sesuai dengan tuntunan aswaja dituntut untuk sombong, untuk menyombongi mereka. Di antaranya hal yang sering dikritik yaitu beliau Gus Baha. Jadi beliau memang tujuannya itu beliau sombong itu biar tahu orang alim itu punya harga diri. Jangan sampai kalah dengan orang-orang yang bodoh yang merasa pintar. Kita yang pintar harus menunjukkan bahwasanya diri kita pintar untuk mengalahkan mereka yang bodoh. Itu tuntutan. Tadi harus mengetahui situasi dan kondisi. Ya kita paham sendiri ketika kita diomongin kok nggak paham, tapi ternyata mereka yang lebih tidak paham, ya kita harus lawan.
Harus kita harus mengeluarkan ilmu kita sehingga kita sampai dinilai kita adalah orang yang sombong. Memang itu tujuan kita, membenarkan mereka yang salah. Mungkin sampai sini saja yang dapat saya sampaikan.